Shalom, selamat pagi. Shalom, selamat pagi. Shalom. Ada sukacita di minggu pagi ini, amin. Amin. Ada sukacita, amin. Amin. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Kita satu di dalam doa, kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, Engkau sudah menghantar kami di bulan yang baru. Kiranya kasih dan anugerah-Mu tetap sama di dalam kehidupan kami seperti bulan yang kemarin. Pagi ini Tuhan, kami datang ke tempat-Mu. Suci kuduskan kami semua Tuhan, yang melayani-Mu, jemaat-Mu di pagi hari ini. Yang siap melayani-Mu, yang siap menyembah Tuhan, mari bersama katakan. Amin. Amin. Dipersilakan duduk. Haleluya. Bapa, ini kami Tuhan. Kami mau datang menyembah-Mu Tuhan. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Mari bersama. Bapakku datang menyembah-Mu Tuhan, menyembah-Mu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku, ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu di hidupku, di hidupku. Sebab Engkau layak disembah Tuhan, Engkau layak Tuhan. Mari bersama katakan, Bapakku datang menyembah-Mu Tuhan. Ku percaya Kau ada di sini Tuhan. Ku percaya Kau ada bagiku.
Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Yang layak kami sembah.
worship Him because He's here. Tuhan ada di tempat ini. Panggil namanya. Thank you, Jesus. Then sings my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art! How great Thou art! Then sings my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art! How great Thou. Dengan kesembuhan Bethany Church, angkat tanganmu, katakan. Then sings my soul, my Savior God, to Thee. How great you, Jesus. How great Thou art. How great Thou art. Biarlah hati kami, jiwa kami memuji. My soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art. How great. Saya jemput Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Angkat tanganmu, katakan. And sing my soul, my Savior God, to Thee. Sing how great Thou art. Yes, how great Thou art. Then sings my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art. How great. So Bethany Church, lift it up. Panggil nama Yesus. Then sings my soul, my Savior God, to Thee. Sing how great Thou art. How great Thou art. Yes. How great Thou art. Then sing my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou Mari angkat kedua tangan dengan iman. Dancing my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art, how great Thou art. Kami memuji Engkau. Dancing my soul,
Kita berikan tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan kita. Dance in my soul, my Savior. Engkau yang layak terima pujian kami pagi hari ini. Engkau yang layak terima sembah kami. Nyanyian dan penghormatan kami kembalikan hanya bagimu, Yesus. How great thou art, dancing my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art, how great thou art, how great thou art, how great thou art. Berikan sorak-sorai, berikan tepuk tangan, katakan haleluya. Segala pujian pengagungan hanya kami kembalikan kepadamu. Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang layak diagungkan dan dimuliakan. Terpuji namamu. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang bersuka cita, sama-sama katakan amin, amin. Shalom sekali lagi, shalom. Saudara diberkati Tuhan hari ini, amin. Boleh lihat kanan kiri saudara, kasih senyum yang paling manis. Bilang begini, Tuhan Yesus memberkati engkau. Haleluya. Kasih tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan kita. Hey, kami datang di dalam bait-Mu dengan hati yang bersyukur, menaikkan pujian kami, pengagungan kami hanya bagi-Mu. Tepuk tangan bersama-sama. Come on church, show. Nyanyikan sama-sama pujian ini. Ku masuki gerbangnya Tuhan dengan hati yang bersyukur. Ku bersorak memuji Tuhan, dialah sukacitaku. Semua, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Oh, oh, oh. Kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal selamanya. Kami mengalami kebaikan-Mu, sebab Engkau baik untuk selama-lamanya kasih setiamu. Haleluya. Ku nyanyikan pujian bagi-Mu. Oh, oh, ku nyanyikan pujian bagi Dia dengan hati yang bersyukur. Oh, oh, ku kebaik. Apa saudara? Semua yo. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Amin. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal. Sebab Dia baik. Oh, oh. Kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal, kasihnya tak pernah berhenti dulu, selamanya. Terpujilah, semua katakan, terpujilah Yesus, terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus. Sekali lagi semua, terpujilah Tuhan, terpujilah baik, Dia sungguh baik. Semua, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal. Oh, sebab Dia baik. Kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal. Amin. Kasih setianya kekal. Kasih setianya kekal.
Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Amin. Saudara, kasih salam kanan kiri saudara, katakan Tuhan kita luar biasa. Bilang kasih setia Tuhan untuk selama-lamanya dalam hidup kita. Kita percaya kita punya Tuhan yang hebat, amin. Kita percaya kita punya Tuhan yang dahsyat, amin. Dialah sumber kekuatan saya dengan saudara, amin. Kalau kita hari ini ada semua karena anugerah Tuhan. Tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan. Saya rindu jemaat Tuhan, kita nyanyikan sama-sama pujian ini di hadapan alat kita. Amin. Kita katakan sama-sama. Kau kekuatanku semua, penopang hidupku, panji keselamatan. Amin. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Oh, tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus jaminan hidupku. Jemaat saja semua. Kau kekuatan. Kita percaya. Katakan pujian ini. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Oh, oh. Yes. Yesus jaminan hidupku. Tepuk tangan bersama-sama. Engkaulah jaminan hidup kami. Nyanyikan sama-sama pujian ini. Berjalan, berjalan bersamamu, tak akan ku gonta. Tanganmu menopangku, jalani kehidupan dengan iman semua. Kau mengangkatku ke atas gunung batu, amin. Kau beriku kemenangan semua. Kau kekuatanku, yeah. Penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus jaminan hidupku. Engkau benteng kekuatan kami, Engkau jaminan hidup kami. Mari jemaat Tuhan katakan pujian di hadapan Allah kita. Berjalan bersamamu, berjalan bersamamu. Jemaat saja katakan, tak akan ku gentar. Tanganmu Tuhan, tanganmu, jalani kehidupan, jalan kehidupan. Engkau yang mengangkat kami sama-sama. Wow, wow, wow. Kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, amin. Tak akan ku ragu, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus jaminan hidupku. Firman Tuhan berkata bahwa kita aman berjalan bersama dengan Dia, amin. Sebab Dia menjamin hidup kita. Kita tidak akan pernah tergeletak karena tangan Tuhan yang menopang kita, amin. Kita berikan tepuk tangan buat Allah kita, haleluya. Oh, semua kau kekuatanku, jemaat saja. Yang keras angkat tangan semua jemaat. Oh, 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 oh. Benteng hidupku,
jaminan hidupku. Semua sama-sama. Kau kekuatanku, oh, penopang hidupku, bagi keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku besertaku. Yesus jaminan hidupku. Haleluya. Tepuk tangan yang dahsyat buat Allah kita. Amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom Jemaat Tuhan di tempat ini, senang sekali rasanya berjumpa kembali dalam Bethany News. Bersama saya Ying akan menemani Anda dalam beberapa menit ke depan. Kami juga menyambut jemaat yang baru pertama kali hadir beribadah di tempat ini. Kiranya sukacita Bapa senantiasa memenuhi hati saudara. Langsung saja, berikut Bethany News. Ibadah Raya Minggu diadakan sebanyak 4 kali di tempat ini, yaitu pukul 8 pagi, 10 pagi, 5 sore, dan 7 malam. Pada Ibadah Raya 2, pukul 10 pagi disertai dengan live streaming di YouTube Bethany Palu. Kami juga mengajak Bapak Ibu untuk membawa anak kecil ke Gereja Anak Bethany pukul 10 pagi di Kids Zone. Sudahkah Anda tertanam dan bertumbuh dalam komunitas? Family Altar dan Bethany Youth Center menjadi wadah untuk setiap jemaat bersatu hati, tumbuh bersama dalam kelompok kecil. Meski orang-orangnya tidaklah sempurna, tapi dalam komunitas kita saling mendukung untuk semakin serupa dengan Kristus. Berikut informasinya. Jangan lewatkan doa pemulihan setiap hari Jumat pukul 7 malam di Dome of Bethany. Terus dengarkan setiap program radio kita B90 FM setiap hari di frekuensi 90,0 MHz, tempatnya musik kece. Puasa Raya 40 hari telah dimulai pada tanggal 1 Maret kemarin sampai tanggal 9 April 2024. Untuk doa puasa bersama akan diadakan setiap hari Sabtu pukul 12 siang. Kami mengajak jemaat Tuhan untuk sama-sama hadir dalam kegiatan ini. Success People, mari ikuti Turkey 7 Church with Cappadocia yang akan dilaksanakan di tanggal 16 sampai 25 Mei 2024 dalam 10 hari. Kamu bisa mengikuti perjalanan ini bersama dengan Pastor Dr. Sandi MA dan perjalanan akan dilakukan ke 7 jemaat wahyu di Efesus, Smyrna, Pergamon, Thyatira, Sardis, Philadelphia, Laodicea, Cappadocia, Hierapolis, Istanbul, dan Bosporus, Krus, dan juga lainnya. Untuk harganya 24,5 juta per pax. Untuk informasi lebih lanjut kamu dapat menghubungi PDM Teguh Prayitno 0821 9431 1165 atau 0812 4460 2276. Hai teman-teman berjiwa muda usia 25 tahun ke atas. Iya, kamu. Come and join us dalam event Profesional Muda United dengan tema Komitmen dan Tanggung Jawab. Bersama pembicara yang pastinya berjiwa muda, Pendeta Charter S. Punuh. Event ini akan diadakan pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 jam 7.30 malam di
Dome of Bethany. Oh iya guys, event ini open for public loh. So, kamu bisa ajak teman kamu sebanyak mungkin. See you guys later. Hello brother and sister, it's time for fun, happy, and sporty. Sport Day event buat kalian youth and teens diadakan pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024 di Dome of Bethany. Mulai pukul 6 pagi, kita akan doa pagi bersama, jalan santai, dan pastinya banyak games yang seru. Hayo, tanggal merah loh, no mager-mager ya. Daftarkan diri kalian sekarang di Gembala Space masing-masing ya. Let's enjoy the day, see you there! Mengucap syukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas anugerahnya, Radio BFM meraih nominasi pada Ajang Anugerah Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sulawesi Tengah atau KPID Awards pada kategori nominasi penyiar radio wanita terbaik untuk penyiar radio BFM Christine Azalia. Terima kasih untuk seluruh jemaat Gereja Bethany Palu dan seluruh success people yang selalu mendengarkan Radio BFM. Tuhan Yesus memberkati. Well, tak terasa beberapa menit telah berlalu. Dan terus dapatkan informasi gereja kita melalui akun Instagram @bethany_palu atau @bethany_youth_center. Sekian informasi hari ini, saya Ying pamit undur diri. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, saatnya kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Satu hal yang selalu harus kita taruh dalam hidup kita, bahwa Tuhan tetap yang terutama. Amin. Di bulan yang baru ini, yakin dan percaya kalau bukan Tuhan, kita tidak akan pernah bisa berjalan. Amin. Kita berikan tepuk tangan dulu buat Tuhan kita yang luar biasa. Mari tundukkan kepalamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami mau nyanyikan pujian ini bersama-sama Tuhan. If your presence doesn't go with us, Lord, we don't need your praise. Lord, we need you here as we go from here to lead us by your love and grace. May your presence fill us every day. May your spirit lead the way. Lord, to you we call. Let your glory fall, and may your presence go with us. If your presence doesn't go with us, Lord, we don't want to leave this place. Lord, we need you here as we go from here to lead us from your love and grace. May your presence fill us every day. May your spirit
berdiri bersama-sama. Kita mau imani setiap pujian dalam saat ini, bahwa Dia Tuhan yang selalu beserta dengan kita, bahwa kita tidak bisa berjalan sendiri tanpa Tuhan. Dan bolehkah engkau angkat tangan tinggi-tinggi kepada Tuhan? Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Katakan dengan sungguh-sungguh. Setiap waktu berjalan dalam Roh-Mu, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Mari sekali lagi. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Imani, pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu, nyatakan Tuhan kemuliaan, dan berjalanlah denganku. Sekali lagi katakan, bila engkau tak besertaku. Bolehkah engkau angkat tanganmu tinggi-tinggi kepada Tuhan? Katakan, kami perlu Kau Tuhan, yang pimpin langkah kami dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap berjalan dalam Roh-Mu, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Yang percaya boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan. Pegang tangan kami Tuhan. Kami tidak bisa berjalan tanpa Tuhan. Kami butuh Tuhan dalam setiap waktu. Sebab sendiri kami akan gagal. Tapi bersama dengan Tuhan kami akan lakukan perkara-perkara yang besar. Terima kasih Tuhan, kami boleh ada siang hari ini karena Tuhan. Kami boleh sehat, diberkati Tuhan. Semua cuma karena Tuhan. Dan tanpa Tuhan kami tidak bisa buat apa-apa. Terima setiap pujian kami, penyembahan kami. Saatnya kami buka hati di hadapan Tuhan. Apa yang Tuhan mau buat kami, berbicara buat kami. Urapi hamba, sucikan, kuduskan, layakkan Tuhan. Untuk hamba bisa berbicara mewakili Tuhan. Sampaikan apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Supaya kami bisa mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Roh Kudus mengalir bersama dengan kami. Ini bukan acara kami, tetapi ini acaranya Tuhan. Kami tidak pakai cara kami, tapi kami mau terus mengalir bersama dengan Tuhan.
Lakukan apa yang Tuhan pandang paling baik bagi kami. Segala hormat kemuliaan hanya bagi Tuhan yang siap mendengar firman bersama saya katakan amin. Silakan duduk saudara. Puji Tuhan, selamat siang. Senang boleh bersama saudara, sehat semua. Ya, berapa banyak saudara yang mau ikut dengan saya ke Turki bulan Mei? Ada Kapadokia saudara, it's my dream. Kita pergi ke 7 gereja yang ada di kitab Wahyu, Efesus, Philadelphia, Smyrna, sekarang itu Izmir namanya. Kita akan ke rumah Maria Ibu Yesus. Ada 2 versi, satu ada di Israel dan satu ada di Turki. Tetapi saya lebih percaya di Turki karena Rasul Yohanes membawa Yesus ke daerah Efesus. Tapi apapun itu, sejarah itu benar-benar ada. Mulai selesai ibadah ini daftar saja. Ya, soal bagaimana bayar tergantung saudara punya iman dengan Tuhan bagaimana. Ya. Karena harus 20 orang. Saya berdoa supaya saudara pun bisa ikut dan bisa melihat janji-janji Tuhan, pekerjaan yang Tuhan lakukan di 7 gereja yang ada di kitab Wahyu. Puji Tuhan. Mari kita belajar firman dalam Yosua pasal yang ke-6. Ayatnya yang ke-17, Yosua pasal yang ke-6 ayat 17, dikatakan begini, dan kota itu dengan segala isinya akan dikhususkan bagi Tuhan untuk dimusnahkan. Hanya Rahab perempuan sundal itu akan tetap hidup, ia dengan semua orang yang bersama-sama dengan dia dalam rumah itu. Karena ia telah menyembunyikan orang suruhan yang kita suruh. Ayat 23, lalu masuklah kedua pengintai muda itu dan membawa keluar Rahab dan ayahnya, ibunya, saudara-saudaranya, dan semua orang yang bersama-sama dengan dia. Bahkan seluruh kaumnya dibawa mereka keluar. Lalu mereka menunjukkan kepadanya tempat tinggal di luar perkemahan orang Israel. Tetapi kota itu dan segala sesuatu yang ada di dalamnya dibakar mereka dengan api. Hanya emas dan perak, barang-barang tembaga dan besi ditaruh mereka di dalam perbendaharaan rumah Tuhan. Demikianlah Rahab perempuan sundal itu dan keluarganya serta semua orang yang bersama-sama dengan dia dibiarkan hidup oleh Yosua. Maka diamlah perempuan itu di tengah-tengah orang Israel sampai sekarang. Karena ia telah menyembunyikan orang suruhan yang disuruh Yosua mengintai Yeriko. Saudara, ini menceritakan tentang peristiwa di mana tembok Yeriko beserta dengan kotanya dihancurkan sama Tuhan. Yeriko hari ini masuk wilayah Palestina dan Yeriko adalah kota tertua di dunia. Supaya orang Israel bisa masuk ke tanah perjanjian, mereka harus runtuhkan Yeriko dengan temboknya yang besar. Saya pernah ada di fondasi daripada tembok Yeriko yang hancur. Karena kebetulan itu ada di depan dari Temptation Restoran, tempat di mana kalau kita ke sana ada restoran kita makan siang, di depan itu reruntuhan daripada tembok Yeriko. Dan saudara tahu tembok Yeriko itu hancur, itu sampai ke fondasi hancur. Bukan cuma temboknya yang hancur, tapi sampai fondasinya hancur. Jadi kalau berdiri di sana, kita tidak lihat fondasi, cuma galiannya ya kita lihat. Tetapi fondasinya dan batu-batu reruntuhannya cuma itu yang kita lihat. Saudara, dan yang luar biasa tembok Yeriko itu hancur dengan puji-pujian, praise and worship. Alkitab bilang Allah menyuruh mereka putar selama 6 hari putar. 1 hari 6 kali. Saudara, makanya ketika kita diberi waktu memuji menyembah Tuhan, biarlah praise and worship, pujian dan penyembahan itu boleh menjadi gaya hidup kita. Dimanapun saudara berada, tetap memuji dan menyembah Tuhan. Percaya, katakan amin. Keberhasilan orang Israel menaklukkan Yeriko bersama dengan kotanya tidak lepas dari seorang perempuan
yang bernama Rahab. Dan kalau saudara perhatikan ayat yang kita baca, berulang-ulang kali Alkitab menyebut Rahab, Rahab seorang pelacur. Mungkin kita merasa bahwa bukankah lebih baik kalau hanya disebut saja Rahab tanpa ada embel-embel yang lain, rasanya lebih sopan. Tetapi kenapa Alkitab harus menulis predikat daripada Rahab itu seperti apa? Bukan penekanannya bukan kepada Rahabnya, tapi penekanan kepada dia seorang wanita yang tidak baik. Predikatnya itu penekanan dalam Alkitab. Dan saya bilang, Alkitab sengaja menulis yang seperti itu supaya kita yang hidup pada zaman sekarang tahu bahwa ada orang yang hidupnya hancur. Bagi banyak orang dianggap sampah masyarakat, tetapi karena imannya kepada Tuhan, dia dipulihkan dan diselamatkan oleh Tuhan. Ada orang-orang yang terbuang seperti itu, yang pada akhirnya karena imannya kepada Tuhan, akhirnya dia diselamatkan oleh Tuhan. Bahkan kalau saudara baca di dalam Ibrani 11 ayatnya yang ke-33, Ibrani 11 ayatnya yang ke-33 dikatakan begini, karena iman maka Rahab perempuan sundal itu tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka, karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. Nama daripada Rahab disejajarkan dengan tokoh-tokoh iman sekaliber Abraham, Musa, Yosua. Ibrani pasal 11 ini bicara tentang iman orang-orang yang luar biasa, orang-orang yang hebat. Kalau ada nama Abraham di sana, ada nama Musa di sana, Yosua di sana. Oh, kita tahu mereka orang-orang yang luar biasa. Tapi terselip satu nama ini, saudara, yang Alkitab bilang Rahab si pelacur itu. Saudara, namanya disejajarkan dengan tokoh-tokoh hebat. Saya bilang buat saudara, ini sesuatu yang luar biasa. Rasanya tidak mungkin untuk orang yang punya track record yang tidak baik, yang punya track record seperti itu, dipulihkan Tuhan dengan memberi masa depan yang baik, rasanya tidak mungkin. Tapi kita punya Tuhan yang baik, kita punya Bapa yang tidak pernah melihat masa lalu seseorang, asalkan kita sungguh-sungguh mencari dia dengan baik. Katakan amin. Saudara, bagaimanapun buruknya seseorang, kita punya Tuhan yang sanggup mengubah yang hancur jadi mulia, yang rendah ditinggikan, yang tidak berarti jadi berarti di dalam tangan Tuhan. Saudara dengar, penilaian manusia tentang siapa kita tidak mempengaruhi penilaian Tuhan tentang hidup saudara. Sekali lagi saya bilang, penilaian manusia tentang siapa saudara tidak mempengaruhi penilaian Tuhan tentang hidupmu. Karena manusia cuma melihat apa yang nampak, sedangkan Tuhan melihat apa yang tidak dilihat oleh manusia. Manusia cuma melihat dari luar, tetapi Tuhan melihat sampai kedalaman isi hati manusia. Kita mungkin boleh melihat ada orang yang nampaknya rohani, tetapi belum tentu seperti itu hatinya. Tetapi sekali lagi Tuhan melihat apa yang tidak dilihat oleh manusia, itulah hati kita. Masa lalu yang buruk tidak menentukan masa depan kita. Sebab masa depan kita ditentukan dari keputusan yang kita ambil hari ini. Dan keputusan itu akan menentukan takdir kita ke depan akan seperti apa. Apa yang saudara alami hari ini itu akibat dari keputusan yang kita ambil waktu yang lalu. Kalau hari ini mungkin ada air mata, hari ini mungkin ada pergumulan, itu akibat dari keputusan yang kita ambil waktu yang lalu. Makanya kalau kita ingin ke depannya menjadi baik, belajarlah ambil keputusan yang baik hari ini bersama dengan Tuhan. Dan kita akan melihat masa depan kita baik bersama dengan Tuhan. Percaya boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan yang baik. Haleluya. Nah, ada dua hal yang saya ingin sampaikan buat kita semua. Dua hal yang baik yang dilakukan oleh Rahab sehingga dia dimuliakan oleh Tuhan. Cukup dua, saudara, ya. Sebab ada pendeta yang bilang ada 12 poin yang akan saya sampaikan pagi hari ini. Aduh, baru 3 aja so 1 jam, bagaimana DP sisa.
Jadi saya cukup 2 saja ya. Karena saya tahu juga nanti siang Bang Sitso menunggu, jadi cukup 2 ya. So puasa sekarang? Belum. Oh puasa raya, oh iya. Maklum baru sampai tadi pagi. Jadi tidak ngeh. Nah, ada 2 hal yang baik yang dilakukan Rahab. Yang pertama, Rahab menggunakan kesempatan dengan baik. Dia menggunakan kesempatan dengan baik. Didatangi 2 pengintai Israel, itu kesempatan yang mungkin tidak akan berulang. Tiba-tiba dia didatangi oleh pengintai tentara Israel yang disuruh mengintai kota Yeriko. Bagaimana mereka akan menghancurkan kota itu supaya mereka bisa masuk ke tanah perjanjian. Didatangi 2 pengintai, itu kesempatan yang mungkin tidak akan berulang. So bisa bayangkan kalau Rahab menolak, Rahab bilang, enggak, saya takut nanti saya mau mati. Atau Rahab gengsi, atau Rahab jual mahal. Kehidupannya tidak akan pernah diubah sama Tuhan. Dan saudara tidak akan pernah baca di Alkitab bahwa Rahab pada akhirnya imannya itu membuat sehingga dia diselamatkan. Kita tidak akan pernah baca nama Rahab disejajarkan dengan tokoh-tokoh iman. Kalau Rahab menolak atau Rahab bilang nanti saja, maka hidupnya tidak akan pernah dipulihkan Tuhan. Saudara, kadang dalam kehidupan kita ada kesempatan yang baik yang kita sia-siakan. Kadang ada kesempatan yang baik yang datang dan kita acuh tak acuh dengan kesempatan itu. Tuhan sudah memberi mungkin banyak kesempatan dalam hidup kita. Mungkin lewat orang lain, lewat teman, lewat persahabatan, keluarga. Tetapi kadang kita menyia-nyiakan kesempatan itu. Sehingga kesempatan itu lewat begitu saja. Ada kesempatan untuk kita bisa melayani Tuhan. Ada kesempatan untuk kita berkorban. Ada kesempatan untuk kita menabur. Ada kesempatan untuk kita bisa bekerja dan lain-lain. Tetapi kadang kita selalu menunda pekerjaan itu. Sehingga pada akhirnya kesempatan itu hilang. Saya ingat saudara, ketika Bethany Nginden itu sedang dibangun. Maka Pak Alex bilang, siapa jemaat yang ingin menabur, saudara bisa menabur. Kesaksian ini saya dengar ketika gereja itu sudah selesai dibangun. Ada seorang bapak yang Tuhan suruh dia tabur, tapi dia tunda. Dia selalu menunda. Sehingga ketika gereja itu selesai, Tuhan terus bicara, dia merasa berdosa karena Tuhan pernah bicara itu berulang kali di hatinya. Kemudian dia datang sama Pak Alex dan dia bilang, Pak, apakah masih ada yang kurang? Saya bisa membantu buat pembangunan gereja ini. Pak Alex bilang, gereja sudah selesai. Sudah tidak ada lagi yang dibangun, sudah selesai. Dan hari itu dia kecewa. Mau tabur apa? Ya, pembangunan, gereja sudah selesai. Makanya saya bilang, ada banyak kesempatan yang Tuhan beri dalam hidup kita, yang kadang kita menyia-nyiakan kesempatan itu. Ingat saudara, hidup kita manusia cuma seperti uap, yang sementara aja kelihatan, kemudian dia lenyap. Kita tidak tahu kapan waktu kita itu akan berhenti. Mungkin ini hari terakhir kita tidak tahu. Mungkin ini hari terakhir kita hidup di bumi ini, kita tidak tahu. Makanya saya pribadi, kalau ada pelayanan yang saya bisa kerjakan, saya tidak pernah berusaha untuk tidak pernah menolak pelayanan itu. Kenapa? Karena saya takut ketika saya tolak, itu hari terakhir saya hidup di dunia ini. Dan ketika saya mati, sia-sia semua yang saya lakukan. Makanya selagi saya masih bisa lakukan, maka saya akan lakukan. Alkitab mencatat ada Tuhan Yesus sudah berjalan mengitari kota Yeriko. Dia sudah berjalan mengitari kota Yeriko, tetapi tidak ada orang yang memanggil dia, memanggil namanya, mengundang dia masuk, tidak ada. Padahal dia sudah, Alkitab bilang dia sudah mengitari kota Yeriko.
tidak ada orang yang memanggilnya. Justru yang memanggilnya adalah seorang yang secara fisik terbatas. Bartimeus, dia buta. Justru orang seperti inilah yang memanggil Yesus. Dia berteriak, Yesus anak Daud, kasihani aku. Bartimeus tidak bisa melihat, matanya buta, tetapi mata hatinya tidak buta. Dia mungkin berpikir, kapan lagi Yesus mau datang di Yeriko? Mungkin ini terakhir saya ketemu dengan Yesus. Sehingga dia harus teriak, Yesus anak Daud, kasihani aku. Dan saya periksa firman Tuhan, cuma 2 kali Yesus datang ke Yeriko. Mungkin ada yang lain juga yang luput dari perhatian saya. Tetapi saya coba cek, cuma kasus Bartimeus dan Sakeus. Di Yeriko ada pohon Sakeus, sikamor. Kalau saya ke bawah rombongan, saya bilang di sebelah kanan ada pohon Sakeus. Wah. Turun dari bus bawa foto. Saya bilang, bawa foto nih pas lihat kemarin ada Sakeus di atas pohon baru nih rasa. Ya, namanya pohon sikamor. Saudara, cuma 2 kali. Dan 2 orang ini meresponi. Saudara, padahal Yesus sudah mengitari kota Yeriko. Tetapi tidak ada orang yang memanggil dia masuk. Mungkin Tuhan sudah berbicara dalam hidupmu lewat banyak hal, lewat masalah, mungkin lewat sakit penyakit, lewat teman atau lewat firman Tuhan. Saya bilang jangan pernah keraskan hatimu. Mungkin ini kesempatan terakhir yang tidak akan pernah berulang, saya tidak tahu. Alkitab bilang kerjakan selagi hari masih siang. Pergunakan waktu sebaik-baiknya sebelum datang malam di mana kita tidak bisa buat apa-apa. Ada jemaat kami yang mula-mula waktu kami buka ibadah di Palu Golden. Dia setia sama Tuhan. Tapi beberapa waktu saya tidak melihat dia lagi. Waktu itu jemaat kami masih sedikit. Jadi saya bisa perhatikan orang-orang yang setia. Kemudian dia sudah gak ada lagi. Rupanya dia sakit. Dia pergi ke daerah di Kalimantan. Dan dia kanker stadium akhir. Kena leukemia. Dan dokter sudah angkat tangan, dokter bilang balik saja, pulang saja ke rumah, keluarga kasih senang dan semuanya. Dan pada waktu dia mendarat di airport, dia bilang sama keluarganya, dari airport jangan bawa saya ke rumah, tapi dari airport bawa saya ke gereja. Saudara tahu apa yang dia lakukan? Dia pakai kursi roda. Saudara tahu apa yang dia lakukan? Dia minta sapu, kemudian dia sapu seluruh ruangan ini. Waktu itu kami belum pakai karpet. Dia sapu seluruh ruangan ini. Saya melihat, saya menangis. Dia bilang, waktu dia masih kuat, dia tidak melakukan sesuatu untuk Tuhan. Tapi sekalipun sudah terlambat, dia sudah mau mati, tetapi tidak terlambat, dia mau melakukan itu. Saya bilang buat saudara, jangan tunggu nanti keadaan sudah parah, baru kita mau cari Tuhan. Jangan tunggu nanti ada masalah besar, baru kita mau nangis-nangis, cari Tuhan. Telepon Pak Teguh, Bu Lili, cari bagaimana. Tidak salah saudara minta doa, tidak salah. Tetapi saudara harus kuat di dalam Tuhan. Ada doa pemulihan, datang. Dan supaya saudara kuat di dalam firman Tuhan, supaya ketika ada badai datang, kaki saudara tetap kokoh berdiri, tidak akan goyah. Saudara, pergunakan ketika kesempatan itu masih ada. Rahab, dia menggunakan kesempatan itu dengan baik. Dia tidak menyanyiakan kesempatan itu, dia tidak menunda kesempatan itu. Sehingga pada akhirnya dia dan keluarganya diselamatkan oleh Tuhan lewat para pengintai itu. Hal yang kedua, Rahab punya pengharapan. Saudara, saat Rahab menolong 2 pengintai itu, apakah pada saat itu dia langsung diselamatkan? Tidak. Pada waktu 2 pengintai itu datang dan dia mengucapkan kata-kata seperti yang dikatakan dalam firman Tuhan, apakah hari itu dia langsung diselamatkan oleh pengintai itu? Tidak. Butuh waktu yang cukup lama
untuk Rahab harus menunggu dia diselamatkan. Mungkin ada saat di mana Rahab pikir, aduh jangan-jangan mereka lupakan saya. Aduh jangan-jangan mereka lupa dengan janjinya. Tetapi Alkitab mencatat, sekalipun butuh waktu, tetapi Rahab tetap sabar menunggu. Dia tetap sabar menunggu, dia percaya kedua pengintai itu pasti akan menepati janjinya. Saudara, Abraham butuh waktu 25 tahun sejak Tuhan ucapkan firman, keturunanmu akan banyak seperti bintang di langit. Bukan berarti tahun depan, 2 tahun depan dia langsung dapatkan Ishak. Tidak. Butuh waktu 25 tahun. Abraham menunggu janji Tuhan. Tetapi Alkitab mencatat, Abraham tetap sabar menunggu. Dia tekun menunggu. Saudara, sudah berapa lama engkau berdoa tentang pergumulan saudara, tantangan saudara? Berapa lama saudara berdoa untuk supaya saudara bisa mengharapkan mujizat Tuhan? Mungkin saat ini belum terjadi, tapi saya bilang tetaplah berharap, tetaplah berdoa. Dia akan menjadikan semuanya indah, katakan amin. Kadang kita mau lebih cepat dari waktu Tuhan. Ada orang yang bilang begini, kamu mau supaya cepat? Pergi ada batu tetek sana, ya, tuh opak di sana. Aduh, cepat sekali. Dia cuma gosok-gosok dengan batu. Dia cuma minum kan dia sembur. Tuh dukun sembur mau, ya. Cepat pokoknya daripada tunggu Tuhan lama. Pergi di sana. Saya coba bilang begini buat saudara. Iblis tidak pernah kasih gratis. Iblis selalu menuntut nyawa. Iblis bisa kasih kesembuhannya? Boleh. Iblis boleh kasih kekayaan enggak? Boleh. Ya, banyak orang jadi kaya, minta kekayaan di Gunung Kawi. Kaya enggak mereka? Kaya. Tetapi sekali lagi saya bilang, iblis tidak pernah kasih gratis. Dia selalu menuntut darah. Ya. Makanya kebanyakan dari orang-orang yang minta kekayaan pada kuasa gelap, lihat aja keturunannya. Ada yang tidak baik. Iblis tidak pernah kasih gratis, tetapi Tuhan kasih gratis dalam hidup saudara. Dia memberikan nyawanya karena dia mengasihi saudara. Kadang kita mau lebih cepat dari waktu Tuhan. Tuhan tidak pernah terlambat dan tidak pernah terlalu cepat untuk menolong kita. Kita memang tidak bisa melihat masa depan. Makanya dibutuhkan kepercayaan, dibutuhkan iman sama Tuhan yang sudah ada di masa depan. Kita tidak bisa melihat masa depan. Dibutuhkan sebuah kepercayaan kepada Tuhan karena dia ada di masa lampau, dia ada di masa kini, dan dia ada di masa depan. Tadi saya bilang jangan mau lebih cepat dari waktu Tuhan. Tuhan tidak pernah terlambat dan tidak pernah terlalu cepat untuk menolong kita. Lazarus sudah mati 4 hari. Ilmu kedokteran bilang sudah bau busuk, sudah diformalin, sudah bau busuk. Orang-orang di kota Betania bilang Yesus terlambat, dia sudah mati 4 hari, sudah busuk, mau apa lagi? Sudah tidak ada harapan. Saya bilang bagi Tuhan tidak pernah ada kata terlambat. Manusia boleh bilang mustahil, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Makanya sering saya bilang begini, kita tidak hidup dari apa kata orang, tetapi kita hidup dari apa kata Tuhan tentang kita. Dan apa kata Tuhan tentang kita, masa depan yang penuh dengan pengharapan. Ya. Whatever orang mau bilang apa tentang kita tidak hidup dari perkataan mereka. Manusia hanya bisa menghambat. Iblis cuma bisa menghambat, tetapi mereka tidak bisa ubah rencana Tuhan yang baik dalam hidup kita semua. Mungkin hari ini doa kita belum dijawab Tuhan. Tetap terus berdoa, tetap terus berharap. Saudara mungkin bilang sudah 2 tahun saya berdoa, tapi Tuhan belum jawab. Saya cuma mau bilang tetap terus berdoa. Sudah 3 tahun Tuhan, tapi Tuhan belum jawab. Sekali lagi saya bilang tetap terus berdoa, tetap terus berharap. Sampai Tuhan jawab doa saudara. Papi mami saya berdoa buat saya 23 tahun. Bukan waktu yang singkat mereka berdoa. Andaikan papi mami saya bilang Tuhan terlalu lama, Tuhan jawab doa saya. Saudara tidak akan pernah lihat saya berdiri di tempat ini. Tetapi ada orang tua
yang siang malam tidak mau putus asa berdoa untuk anaknya. Hari ini mungkin ada orang tua yang keadaan anak-anakmu belum baik. Sekali lagi saya bilang, tetap berdoa. Ucapkan kata-kata berkat. Jangan pernah ucapkan kata buruk, sekalipun mungkin kelihatan lebih jahat. Ucapkan kata berkat. Engkau tidak akan pernah pergi lebih jauh dari apa yang kau katakan. Engkau akan makan apa yang kau katakan, sebab apa yang kau katakan itu pasti terjadi. Engkau berkata diberkati, maka berkat itu tercurah di dalam hidupmu. Sampai hari ini kita punya Tuhan yang sanggup jawab doa kita. Kita punya Tuhan yang sanggup jawab doa kita. Bilang di samping saudara, Tuhan sanggup jawab doa kita. Tuhan sanggup jawab doa kita. Orang lain boleh bilang terlambat, tapi Tuhan tidak pernah terlambat. Dia selalu menjadikan semuanya indah pada waktunya. Dan saudara lihat, akhir dari kehidupan Rahab diubah sama Tuhan. Dari orang yang hancur, dari orang yang hina, dari orang yang dijauhi banyak orang, menjadi orang yang dimuliakan bersama dengan Tuhan. Orang yang dihormati di dunia ini belum tentu dihormati Allah. Orang yang terima penghormatan karena punya nama besar, punya jabatan, dihormati oleh manusia, belum tentu dia dihormati Allah. Sebaliknya, orang yang mungkin tidak dianggap di dunia ini, di surga pasti dia dihormati oleh Allah. Jangan berkecil hati hanya karena mungkin kita disepelekan orang. Jangan pernah berkecil hati hanya mungkin kita tidak dianggap orang, kita tidak dipedulikan orang. Sebab ada satu saat Alkitab bilang, dia akan menghapus air mata dari mata kita dan menggantinya dengan sukacita. Bahkan hari-hari perkabungan kita akan diubah menjadi hari-hari yang penuh dengan pesta. Sebab masa depan kita benar-benar ada. Dan harapanmu di dalam Tuhan tidak pernah kecewakan saudara. Yang percaya katakan amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita yang baik. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu. Ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu. Ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharap. Sampai detik. Siapkan perjamuan kudus saudara, dan mari kita berdiri.
Biar jemaat saja katakan, sampai detik ini pengakuan kami Tuhan. Satu-satunya pengharapan, sembah Tuhan, Tuhan baik. Sampai detik ini kami melihat Tuhan tidak pernah biarkan kami, sembah Tuhan. Haleluya. Orang yang direndahkan, orang yang tidak dianggap, orang yang hina sekalipun, diangkat Tuhan, dipromosikan Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Sampai hari ini kita punya Tuhan yang sanggup jawab doa kita. Tidak ada yang mustahil dan kami percaya, sembah Tuhan. Biarkan penyembahan itu keluar dari hatimu, mengubah kehidupanmu, dan kami percaya. Thank you Jesus. Bapa, biar lewat perjamuan kudus kami boleh membuat iman kami akan semakin kuat. Mari angkat roti itu ke atas. Hormati pengorbanan Tuhan. Dia memberikan hidupnya, dia memberikan nyawanya. Sebab engkau berharga dalam pandangan Tuhan. Engkau bernilai dalam pandangan Tuhan. Dia lukis engkau di telapak tangannya sendiri. Betapa berharganya engkau. Dia tidak pernah melihat masa lalu. Sehancur apapun kehidupanmu, engkau tetap bernilai. Dengar akan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya. Dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sudah dikasih Tuhan, bukankah roti yang dipecah-pecahkan ini merupakan persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Kita makan bersama dalam nama Yesus. Saudara sudah selesai membukanya, mari angkat cawan itu ke atas. Kita tidak ada ketika peristiwa itu terjadi, tapi kami yakin Tuhan, darah-Mu menebus kami, bilur-bilur-Mu sudah menyembuhkan kami. Ini memang cawan anggur biasa, tapi di dalamnya kita menaruh iman, ada nyawa di dalam cawan ini. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darah-Ku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sudah kasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur merupakan persekutuan kita dengan darah Kristus. Kita minum bersama dalam nama Yesus. Mari sembah Tuhan, kami sembah, haleluya. Tuhan baik, Tuhan baik. Nikmati Tuhan, mari mengalir. Engkau bisa menyembah lebih baik lagi. Haleluya. Thank you Jesus, thank you Jesus. Ucapkan kata-kata yang terbaik yang bisa engkau berikan kepada Tuhan. Bapa yang baik, yang sudah menolong engkau, menyelamatkan engkau. Haleluya, haleluya. Sembuhkan yang sakit Tuhan, berkati yang kekurangan, pulihkan setiap hati kami. Kami punya Tuhan yang baik. Haleluya. Thank you Jesus, thank you Jesus. Nikmati Tuhan, nikmati Tuhan. Syaralabayaralabayaralabase. Haleluya.
haleluya. Sembah Dia dengan kekuatanmu, dengan segenap hatimu. Senangkan hati Tuhan sebelum Dia menyenangkan hatimu. Terima kasih Tuhan, Bapa yang baik. Haleluya, haleluya. Syukur, ku selalu bersyukur kepadamu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Segala yang ku perlu telah Kau sediakan. Sungguh besarlah kasih setia. Mari lambaikan tanganmu, katakan, ku selalu bersyukur kepadamu. Besar setia Tuhan. Yes. Di sepanjang hidupku, segala yang ku perlu telah Kau sediakan. Sungguh besarlah kasih. Sekali lagi katakan dengan iman, ku selalu bersyukur. Ini ungkapan hati kami, besar setiamu. Amin. Di sepanjang hidupku, segala yang ku perlu telah Kau sediakan. Sungguh besarlah kasih setiamu. Sungguh besarlah kasih setiamu. Sungguh besarlah kasih setiamu. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Sama-sama bilang, wow! Haleluya, haleluya, haleluya. Sembah Tuhan. Jamah setiap kami Tuhan. Tidak ada satupun di antara kami yang terlewatkan oleh jamaah Tuhan. Semua kami dijamah Tuhan, dipulihkan Tuhan, diberkati Tuhan. Berkati pekerjaan kami, berkati karir kami, keluar masuk kami, kehidupan kami sehari-hari, anak-anak kami, masa depan, semuanya diberkati Tuhan. Bapa, kami masuk di bulan yang baru. Kami percaya seperti Tuhan pelihara kami di bulan yang kemarin, Tuhan yang sama sanggup pelihara kami lebih lagi di bulan ini. Engkau tidak akan pernah biarkan kami. Kalau nyawanya saja Engkau tidak sayangkan, Engkau berikan buat kami masakan untuk kehidupan kami sehari-hari. Tuhan tidak bisa tolong kami. Berkati setiap kami Tuhan. Persembahan kami Tuhan berkati. Persepuluhan benih awal kami Tuhan berkati. Benih yang lain yang kami tabur, kami percaya satu takaran yang dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar, Tuhan pasti akan beri dalam hidup kami. Kami tidak akan hitung-hitungan dengan Tuhan. Kami tidak akan kikir dengan Tuhan. Sebab kami sudah menerima banyak dari Tuhan. Hamba berdoa dalam nama Yesus. Tidak ada yang susah di tempat ini. Tidak ada jemaatmu yang miskin dijauhi Tuhan. Tidak ada yang bangkrut. Tidak ada bisnisnya yang tutup. Tidak ada yang sakit-sakitan. Semuanya sehat, makmur, bahkan kaya dan diberkati Tuhan. Dia jaga keluar masukmu. Jauhkan Tuhan dari mara bahaya, kecelakaan, pencurian, kebakaran, penipuan. Kami tolak dalam nama Yesus. Sebab kami terlalu yakin dalam keadaan apapun jalan kami akan naik dan tidak pernah turun. Kepala dan tidak pernah jadi ekor. Imani dan itu terjadi di dalam hidupmu. Mari angkat kedua tangan saudara. Sembah di dalam roh. Haleluya, haleluya. Thank you Jesus, thank you Jesus. Sempurnakan ibadah kami, sempurnakan sukacita kami, sempurnakan pujian penyembahan doa-doa kami, sempurnakan firman-Mu. Kami percaya kami pulang di tempat ini bawa sukacita Tuhan. Berkat damai sejahtera Allah menyertai kami mulai siang hari ini, bahkan sampai Tuhan datang yang kedua kali. Kami hidup dalam kemenangan, kami hidup diberkati Tuhan,
kebajikan dan kemurahan akan mengikuti engkau seumur hidupmu. Yang percaya sama-sama katakan amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Selamat siang, selamat hari Minggu. Tetap sehat. Sampai ketemu hari Minggu. Dan doa pemulihan. Tuhan Yesus memberkati. Segala yang terjadi biar membuat kami mengingat akan-Mu. Segala yang terjadi untuk membawa kami lebih mengenal-Mu. Segala yang terjadi biar membuat kami mengingat akan-Mu. Mengingat akan-Mu. Haleluya, kami sembah Tuhan, syukur Tuhan, pimpin hati kami. Thank you Jesus, kami bersyukur. Segala yang terjadi untuk membawa kami lebih mengenal-Mu. Selalu segala yang terjadi biar membuat kami mengingat akan-Mu. Mengingat akan-Mu. Mengingat Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak